Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul Syekhul Kiram Sayyidina Syekh Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian pengarang kitab ini yaitu Imam Abu Syuja' Ahmad bin Hasan bin Ahmad Al-Asfihani rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah limpahkan kasih sayang rahmat kepada beliau semua, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mengkaji kitab Matan Goyah wa Taqrib yang merupakan kitab fikih dasar dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Langsung saja kita ke mukadimahnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu adapun segala puji itu lillahi tetap bagi Allah, rabbil alamina zat yang merajai seluruh alam. Jadi segala puji itu hanyalah milik Allah, zat yang merajai seluruh alam, zat yang memiliki seluruh alam, zat yang mengatur seluruh alam. Alam ini maksudnya adalah makhluk. Jadi Allah zat yang mengatur seluruh makhluk, zat yang mengatur seluruh pergerakan makhluk. Mau bergerak, mau diam, itu Allah yang mengatur. Namun sejatinya makhluk itu selalu bergerak. Mengapa selalu bergerak? Karena makhluk itu selalu berubah-ubah. Makhluk tidak pernah tetap, dia selalu berubah-ubah. Yang tetap hanyalah Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wasalla, dan semoga Allah memberikan rahmat agung, rahmat ta'zim, ala sayyidina kepada junjungan kita Muhammadin, rupanya Muhammad, an-nabi yang menjadi nabi, wa alihi dan kepada keluarga beliau, at-thahirina yang suci, wa sahabatihi dan sahabat-sahabat beliau, ajma'ina seluruhnya. Setelah musannif tadi membaca alhamdulillah, dilanjutkan dengan membaca sholawat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Jadi Allah memberikan rahmat wassallallahu ala sayyidina Muhammadin kepada Nabi Muhammad SAW. Ini namanya rahmat ta'zim. Jadi Allah itu mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW, diberikan pangkat yang agung, diangkat menjadi nabi. Wa alihi tahirin, dan semoga Allah memberikan rahmat juga kepada keluarga beliau. Keluarga beliau suci-suci. Jadi keluarga Nabi Muhammad itu semuanya suci, turun-temurun suci-suci. Kalau sekarang kita kenal keluarga Nabi, keturunan Nabi itu disebut sebagai Habib atau Sayyid. Nah itu di Indonesia dikenal dengan Habib. Jadi para habaib itu adalah keturunannya Nabi Muhammad SAW. Kita harus menjunjung tinggi dan menghormati beliau-beliau karena beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Wasahabatihi, dan sahabat. Nah, sahabat itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan beriman kepada Nabi Muhammad dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi beliau hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan beriman dengan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah sahabat Nabi Muhammad. Sahabat itu semua adalah sahabat orang-orang yang hebat, para pejuang dengan iman yang luar biasa. Jadi tidak boleh kita sedikit pun mencela perbuatan-perbuatan sahabat Nabi Muhammad SAW. Hanya orang bodoh yang mencela sahabat Nabi Muhammad semuanya. Selanjutnya, qala telah berkata Al-Qadhi, seorang hakim, Abu Suja'in, berlaqab Abu Suja'. Ahmad bin Hasan, namanya Ahmad bin Hasan ibni Ahmad bin Ahmad Al-Asfahaniyu
yang berbangsa Asfihan rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Jadi berkata seorang hakim, lakopnya Abu Suja, namanya Ahmad bin Hasan bin Ahmad al-Asfihan. Beliau mengucapkan, Sa'alani ba'dul asdiqai, telah meminta nih kepadaku siapa ba'dul asdiqai, sebagian teman-temanku. Hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka semua. Meminta apa? An a'mala, meminta supaya aku membuat mukhtasaron, suatu ringkasan, fil fikhi, dalam ilmu fikih, ala madhabil imam Syafi'i, berdasarkan madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi waridwanuhu, semoga rahmat Allah menyertai beliau dan keridhaan Allah menyertai beliau. Jadi beliau diminta untuk membuat ringkasan dalam ilmu fikih sesuai madhabnya Imam Syafi'i. Ringkasan yang seperti apa? Fi ghayatil ikhtisari, ringkasan yang sangat singkat. Wa nihayatul ijazi, dan ringkasan yang sangat padat. Ya, wa yaqruba, liyaqruba, supaya mudah, supaya dekat, al muta'alim, bagi pencari ilmu, apa darsuhu, pelajarannya. Jadi supaya dekat pemahaman para pencari ilmu dalam ilmu fikih, supaya tidak terlalu susah. Wa yashula, dan supaya mudah, alal mubtadi'i, bagi para pemula, hifduhu, menghafalnya, dan supaya mudah dihafal tentunya ya, namanya ringkas singkat pasti supaya mudah dihafal. Wa an uksira, dan supaya aku memperbanyak, fihi, dalam ringkasan tersebut, minat taqsimati, pembagian. Jadi diminta juga beliau supaya dalam ringkasannya dikasih pembagian yang banyak. Ini bagian apa, bagian sholat, bagian wudu, dan sebagainya. Wa hasil hisahi, dan penjelasan sifat-sifatnya. Jadi misalkan penjelasan sifat sholat itu dijelaskan, penjelasannya secara singkat. Fa'ajabtuhu, maka aku menjawab sebagian temanku itu, ila dzalika, atas permintaan itu, yaitu berupa muhtasar ya, taliban, halnya karena mengharap, disawabi, terhadap ganjaran atau pahala dari Allah. Ragiban, halnya mengharap, ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu, halnya maha suci siapa Allah ta'ala, dan maha luhur siapa Allah, fit taufiqi, dalam taufik. Jadi karena beliau mengharapkan dari Allah agar mendapatkan taufik, lisawabi, kepada kebenaran. Jadi beliau mengarang kitab ini mengharapkan ganjaran dari Allah, dan juga sangat berharap-harap untuk mendapatkan taufik agar yang dikarang ini benar lillahi ta'ala, dan juga tidak salah. Innahu, sesungguhnya Allah, alama, atas segala sesuatu, yasha'u, yang Allah kehendaki, itu qadirun, mampu, berkuasa, maha kuasa. Wa bi ibadihi, dan Allah kepada hamba-hambanya itu latifun, maha mengetahui sedetail-detailnya, khabirun, dan maha mengawasi. Jadi Allah itu bersifat latif, Allah maha mengetahui sedetail-detailnya tentang diri kita, tentang seluruh makhluk. Jadi di sini Imam Abu Suja mengatakan Allah sangat mengetahui diriku dan kemampuanku. Maka aku meminta kepada Allah dan memohon kepada Allah, berharap kepada Allah agar apa yang aku karang ini benar, khabirun, dan mengawasiku. Demikianlah muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Abu Suja. Jadi beliau mengarang kitab Matan Ghoyah wa Takrib itu atas permintaan teman-temannya. Imam Abu Suja itu dilahirkan di kota Basrah pada tahun 433 Hijriah. Ya, dia dilahirkan di kota Basrah pada tahun 433 Hijriah.
Mudah-mudahan cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Di hari selanjutnya kita akan belajar mengenai bab toharoh. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.